selain ngajar kita bisa memahami setiap karakter anak ini unik-unik. Jadi itu menurut saya sangat menarik bagi saya untuk mendalami karakter setiap anak. Oke, dan besarnya adalah karakter siswa yang berbeda-beda dalam pastinya setiap tahun akan kita temui atau bahkan setiap kelas akan kita temui banyak karakter yang berbeda-beda. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Ibu Suhana, silakan. Hal yang paling berkesan selama menjadi seorang guru. Silakan Ibu Suhana. Selama saya mengajar sebagai guru, hal yang paling berkesan itu adalah ketika menghadapi siswa dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda. Akhirnya di situ kita harus menjadi seorang pendengar. Oke, nah itu berarti nanti menjadi orang tua bagi banyak siswa. Oke, baik, itu tadi beberapa pendapat Bapak Ibu guru terkait kisah atau apa sih yang paling berkesan selama Bapak Ibu guru menjadi seorang guru di sini. Kita next. Nah di sini saya akan menjelaskan selama ini budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan. Banyak sekali di sekolah kita sebenarnya sudah kita terapkan. Salah satunya budaya sopan santunnya. Kalau kita sebelum masuk sekolah tentunya kita sudah, Bapak Ibu guru sudah menyambut di depan ya. Nah itu sudah masuk di dalam budaya positif kita. Nah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah. Nah seperti contoh gambar yang sudah saya terapkan ini adalah yang sudah diterapkan di sekolah kita. Tentunya guru-guru piket yang sudah diberikan tugas akan menyambut siswa-siswa kita ketika siswa kita datang. Kemudian budaya positif di sekolah tidak diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Jadi kalau guru sudah bisa menjadikan seorang tauladan, tentunya siswa-siswanya juga akan mencontoh kita. Karena seorang siswa itu hakikatnya adalah seorang anak yang bisa menjadi contoh seorang peniru yang baik bagi gurunya. Nah, jadi kalau gurunya bersikap tidak baik, gurunya bersikap arogan atau gurunya bersikap cuek, mungkin siswanya akan bersikap seperti itu. Sama halnya ketika kita di rumah, anak-anak kita itu adalah pencontoh yang baik. Ya, jadi meniru apa yang dilakukan oleh orang tua, begitu juga murid kita. Ini salah satu contoh dari budaya positif. Nah, dari budaya positif itu akan muncul disiplin positif. Nah, di sekolah kita sudah diterapkan disiplin positif. Salah satunya adalah setiap pagi kita ada apel pagi bagi semua jurusan. Nah, bagi semua jurusan apel pagi ini sudah kita lakukan. Kecuali biasanya di hari Jumat ya, karena beberapa kegiatan seperti Jumat bersih atau bahkan Jumat religi. Nah, di sini ada contoh gambar yang sudah saya terapkan seorang siswa yang mengikuti kegiatan apel pagi. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu kita bisa mengontrol orang lain. Kemudian tentunya tujuan yang bersifat positif, yaitu mengunggah motivasi intrik yang berjangka panjang. Nah, kalau siswa sudah dibiasakan untuk punya disiplin positif, tentunya dia akan jangka panjang dia di masyarakat akan lebih baik. Jadi enggak rusak-rusuk, kemudian dia dalam mengambil sebuah tindakan tentunya banyak yang harus dia pikirkan. Nah, itu berawal dari satu tadi budaya positif, kemudian akan timbul disiplin positif. Tentunya ada beberapa hal kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar yang kita memang harus miliki. Salah satunya adalah penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan, kesenangan, dan untuk bertahan hidup. Ini adalah siklus kebutuhan dasar manusia, di mana kita memiliki 5 hal tersebut. Nah, penguasaan, tentunya kita harus menguasai beberapa bidang. Kemudian kasih sayang dan terima kasih. Hal-hal yang mengenai dengan kasih sayang dan terima kasih itu timbul dari
manajer. Yang kedua, seorang guru itu bisa menjadi seorang teman bagi muridnya. Kita harus melihat kondisi siswa. Gimana kita akan menjadi seorang manajer dan kapan juga kita akan menjadi seorang teman bagi siswa kita. Kemudian ada seorang pemantau. Nah, yang keempat pembuat rasa bersalah dan yang kelima adalah penghukum. Nah, dari kelima posisi guru ini pasti rekan-rekan guru semuanya pernah jadi dalam kelima posisi guru ini. Tapi mungkin saat ini kita kebanyakan menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Benar apa enggak? Kayaknya kalau menjadi seorang teman, tidak semua guru menjadi seorang teman bagi siswanya. Karena hakikatnya kadang kita jarak ya, baik jarak usia ataupun mungkin guru masih banyak gengsinya atau merasa dirinya lebih tua dan harus dihormati. Nah, jadi untuk menjadi seorang teman sulit. Tapi di sini kita juga harus menjadi seorang teman. Tapi terbanyak pasti kalian menjadi posisi dua ini, dimana kita menjadi pembuat rasa bersalah dan penghukum. Nah, tentunya juga menjadi seorang manajer. Nah, biasanya manajer ini wali kelas atau kepala program ini banyak sekali pada kasus posisi menjadi seorang manajer dalam pengambilan keputusan. Nah, hakikatnya seorang guru manakah yang lebih baik? Nah, mana yang lebih baik dari seorang guru? Tentunya kita akan menjadi teman dan pembuat rasa bersalah serta penghukum. Ada saat-saatnya menjadi seorang manajer, juga ada saat-saatnya menjadi seorang pemantau. Tapi kadang melihat dari posisi kita ya, sebagai apa pada posisi seorang guru. Oke, di sini akan saya menjelaskan dari 5 posisi tersebut. Di sini penghukum. Pasti banyak sekali kata-katanya. Banyak. Patuhi aturan saya. Awas kalau kamu nggak patuhi. Banyak sekali seperti itu. Ya. Kemudian ada kata-kata kamu saja, kamu yang salah. Ibu sudah pernah ngomong atau bapak sudah pernah ngomong. Ada lagi kamu sudah saya kasih tahu, pasti kamu yang terakhir selesai. Nah, seperti hal seperti ini. Nah, guru senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran berhasil dan dia hanya yakin dengan cara tersebut. Contohnya cara-cara penghukum. Nah, ini tipe guru yang kontrolnya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Contohnya seperti apa pembuat rasa bersalah? 1, nih, paling banyak sekali. Ibu sangat kecewa dengan kalian. Kemudian berapa kali saya harus bilang ke kamu? Tentunya siswa itu akan merasa seperti bersalah, ya. Nah ini. Kemudian gimana kalau kamu berbuat begini? Gimana orang tua kamu? Nah ini posisi sebagai guru, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah jadi dalam penempatan 5 kontrol guru, kita harus mengerti kita ada di posisi mana. Oke. Kemudian ada lagi kata-kata kamu mengecewakan orang-orang yang kamu sayangi. Kamu sangat mengecewakan mereka. Saya sudah berbuat baik, kenapa kamu seperti ini? Jadi seolah-olah kita membuat anak itu jadi bersalah. Oke, kita lanjutkan lagi sebagai sahabat bagi ini siswa-siswanya. Salah satunya, yuk bantu ibu bapak yuk. Kalau kita ngajak teman biasanya, yuk sini kesini ya kita saling membantu. Nah seperti ini kata-kata seperti ini adalah kata-kata kita sebagai seorang teman. Atau juga ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Nah kemudian ya sudah nanti ya sudah ini tidak apa-apa, nanti kita bisa bereskan bersama-sama. Jadi sebuah ajakan yang mungkin lebih santun terhadap anak-anak. Kemudian bahasanya juga bahasa selayaknya kita menjadi seorang teman. Kemudian sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau, ini pemantau itu yang seperti apa? Itu sebagai pengawas, mengawasi siswa-siswa tersebut atau diaduin gitu ya.
lakukan. Kemudian sanksi atau konsekuensi apa yang sudah kamu lakukan seperti ini, berarti nanti kamu akan mendapat sanksi A, B, atau C. Nah, hal-hal seperti ini inilah menjadi seorang pemantau. Oke, saya lanjutkan kembali. Sebagai seorang manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian memiliki keterampilan di mana posisi teman maupun pemantau dan demikian bisa
saya takut dihukum, tidak. Tapi dia akan timbul budaya positif yang tadi. Dia akan timbul disiplin positif. Nah, jadi kita balik. Kalau siswa-siswa itu sudah meyakini, kita sudah sepakat, maka siswa juga akan punya budaya positif dan disiplin positif. Oke. Tentunya di dalam keyakinan kelas itu ada membangun kesadaran internal diri siswa. Salah satunya siswa akan menelaah peraturan yang ada. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kontrol atau kalimat positif. Seperti kata saya tadi, bahwa kalau kita sudah mengadakan kesepakatan, siswa itu tidak lagi berkata, saya takut dihukum, saya cuma nyandangin guru kok. Nah, tidak ada lagi kata-kata seperti itu. Tapi siswa pasti kebiasaan, terbiasa dengan misalnya datang pagi, terbiasa dengan pakaian rapi, baju dimasukkan, atribut lengkap, ya, kemudian dia sudah siap masuk kelas dengan happy. Itu pastinya karena kita sudah punya kesepakatan, maka akan timbul keyakinan. Maka siswa-siswa akan menjadi kalimat dari sebuah peraturan akan menjadi kalimat yang positif bagi siswa. Jadi tidak lagi buat mereka adalah kalimat yang ngeri. Nah, kemudian pastinya akan mencarikan keyakinan kelas bagi seorang guru. Jadi seorang guru itu membimbing siswanya ketika siswanya itu enggak yakin, saya harus gimana ya Bu? Saya seperti apa? Nah, tugas di sini adalah guru kita mencarikan solusi. Nah, baru nanti mereka mau atau tidak atas solusi yang kita sampaikan. Kemudian pendalaman keyakinan kelas. Nah, jangan lupa juga pada posisi yang kelima, tugas guru adalah tugas guru, tugas murid adalah tugas murid. Jadi tidak ada lagi tugas guru juga tugas murid. Tugas murid juga tugas guru. Jadi tidak seperti itu. Jadi tugas guru yang dijalaninya sebagai guru, tugas murid yang dijalaninya sebagai murid. Jadi punya kontrol, punya koridor masing-masing. Ini adalah kesadaran internal dari siswa dari budaya positif tadi. Oke. Ada lagi kesadaran internalnya. Nah, ini contohnya tadi ya saya sampaikan, misalnya Senin, Selasa, Jumat bersepatu hitam. Nah, kemudian berambut pendek bagi laki-laki, kemudian berhijab segi 4. Ya, kita sampaikan kalau siswa sudah disiplin, kita sudah tahu peraturannya, tentunya misalnya pakai jilbab, mereka pasti kalau bepergian pakai jilbab segi 4 karena kita di sini adalah institusi, nggak pakai jilbab yang langsung. Ya, bagi perempuan ya, kalau anak-anak kita, jadi kalau di kelas ada siswa yang berjilbab langsung, sepertinya kurang etis ya, karena kita masuk di sebuah institusi. Nah, kemudian ada lagi datang tepat waktu. Tadi karena kita sudah ada disiplin positif. Nah, setiap orang senantiasa ingin membangun citra positifnya. Dari citra positif bisa menghargai orang dan tentunya semuanya akan melampaui atau bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi dari hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan satu adalah budaya, disiplin, dan yang ketiga tadi adalah 5 kontrol guru. Nah, hal-hal tersebut mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan, mungkin bertahap ya, tidak langsung kita lakukan, tapi pemahaman terhadap 3 hal tersebut tentunya Bapak Ibu guru mungkin sudah melakukan, hanya saja mungkin belum memahami maksud dan tujuan dari hal-hal yang kita lakukan. Oke, ini beberapa contoh keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan. Nah, di sini sebelum kita masuk di kelas, mungkin lebih baik nanti kita arahkan siswa-siswa kita sepakati. Jadi pakai kertas post-it ya, atau sticky note. Nah, atau kita bisa suruh nulis anak-anak. Nah, kalau kita sudah anak-anak itu sendiri yang nulis, anak-anak itu sudah sepakat, apa yang mereka katakan kan nggak mungkin mereka langgar. Nah, kita sebagai
Jadi jangan katakan salah itu kita menyatakan bahwa anak tersebut salah. Jadi sebisa mungkin siswa tersebut meyakini bahwa diri dia adalah salah. Jadi hal tersebut yang harus kita yakinkan. Kemudian setelah melakukan hal-hal tersebut, kita tentunya akan memvalidasi tindakan. Validasi tindakan itu seperti apa? Memastikan. Jadi satu, setelah kita banyak berbincang-bincang, tentunya terus kita bilang, kalau udah ketemu ibu kayak gini, kamu belum nggak? Ya bu, saya belum. Kira-kira perasaan kamu gimana ya kalau ketemu sama ibu? Kalau ibu habis ngomong kayak dia apa, kamu habis cerita begini, pasti jawabnya, nah, saya sedikit lega bu, saya senang bu, saya bisa cerita, mudah-mudahan saya nggak melakukan ini lagi ya bu. Nah ya kalau itu nanti pada dasarnya dia akan mengulangi lagi. Tapi setidaknya kita membuat mereka satu menanyakan keyakinannya, baru nanti memvalidasi. Nah pada akhirnya setelah memvalidasi tindakan, kita jangan mengancam. Nanti kalau kamu nggak melakukan ini, nilainya saya turunkan. Kamu nggak dapat nilai. Nggak seperti itu, tapi kita bahasa ini. Nanti kamu kalau ada trouble ketemu sama ibu aja ya, kita ngobrol bareng. Kita saling curhat ya, kita sharing. Ibu di sini nggak menghukum kamu kok. Kamu nggak salah. Cuma mungkin kamu lagi ada masalah. Nah seperti itu aja. Jadi bahasanya terkesannya adalah kita tidak menghukum mereka, tapi meluruskan tindakannya salah di mata mereka, di mata orang lain, agar dia tahu bahwa ini salah loh, ini yang benar. Nah jadi nanti ketika kita menghadapi kasus-kasus siswa, kita menggunakan restitusi ini, segitiga restitusi. Yang satu yaitu menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, baru yang terakhir validasi. Mudah-mudahan dari ketiga segitiga restitusi ini membuat siswa-siswa kita juga menjadi lebih pribadi yang lebih baik. Oke, dari hal tersebut saya lanjutkan kembali. Apabila kita menerapkan keyakinan kelas, masihkah perlu peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Masih perlu. Oke, silakan Pak Dwi. Kenapa kita masih perlu adanya peraturan kelas? Karena walaupun kita bisa memberikan suatu keyakinan kelas, kita perlu melakukan peraturan itu tetap ada, karena itu adalah suatu bentuk dari suatu institusi atau sekolahnya untuk memberikan hukuman kepada siswa yang sifatnya sudah disosialisasikan. Karena kalau keyakinan kelas itu sifatnya menurut saya hanya saat itu aja. Jadi kalau peraturan itu berlaku selama dia menjadi peserta didik di sekolah. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Masih perlukan peraturan ketika kita sudah ada keyakinan kelas? Oke, silakan Pak Warsito bisa menyampaikan apa yang perlu, tidak sih peraturan itu ketika kita sudah yakin dengan kondisi kelas kita? Terima kasih Bu Jani. Nanti mungkin saya setuju dengan Pak Dwi tadi. Kenapa kok masih diperlukan peraturan kelas? Jadi mungkin secara formal institusi kita, kalau ada misalnya untuk sanksi tegas bertambah buktinya, kalau misalnya siswa itu misalnya melanggar aturan atau apa, itu juga masih ada kita ada buktinya. Jadi walaupun ada keyakinan pasti di dalam siswa, tapi peraturan itu juga yang bersifat mengikat di dalam suatu kelas. Terima kasih. Oke, benar sekali. Keyakinan dan peraturan itu tetap sejalan. Nah, keyakinan itu biasanya pada saat kita pada posisi kelas tersebut. Tapi kalau peraturan itu kan kalau semua melaksanakan, dan peraturan itu bersikap mengikat. Nah, kenapa adanya keyakinan kelas? Karena berawal dari adanya peraturan. Seperti tadi saya katakan bahwa ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas,
sudah saya sampaikan restitusi. Apa segitiga restitusi tadi? Satu, mau? Identitas. Yang kedua, keyakinannya. Ketiga adalah validasi. Kita sudah menjalankan tiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah menjalankan sebenarnya, hanya saja belum paham terhadap poin-poin yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan hal tersebut. Nah, perlukah ada hukuman? Oke, Bapak Zola bisa menyampaikan perlu tidak ada hukuman ketika sudah kita laksanakan restitusi tadi? Terima kasih Bu Jani. Iya. Menurut saya masih perlu ya, karena emang hukuman itu biar siswanya itu jerah terhadap tindakan yang dilakukan. Oke, ada lagi? Silakan Pak Bambang. Perlukah hukuman dilaksanakan ketika kita sudah menjalani restitusi? Ya perlu Bu. Sama seperti Pak Zola tadi bilang, kalau tidak ada hukuman yang bisa mengubah siswa itu lebih baik, menjadi lebih baik, nah ini sih seperti itu ya. Oke, perlu mungkin saya garis bawahi hukuman, tapi sebenarnya perlu, tapi hukuman itu tidak bersifat hukuman fisik atau verbal ya, Bapak Ibu ya. Artinya menghukum secara pembelajaran. Nah, kita hindari beberapa hukuman yang secara fisik atau verbal. Nah, mungkin ada bahasa sekarang, mungkin bahasa anak-anak yang membuli. Nah, itu hindari hal-hal tersebut. Secara verbalnya ada hal tersebut yang membuat nanti anak-anak tuh down. Nah, jadi kalau bisa hukuman itu bersifat yang memang yang membuat anak-anak tersebut itu bahwa sadar bahwa dia salah. Nah, bahwa dia salah dalam tindakan yang dia lakukan, tapi tidak dengan satu membuli. Yang kedua, tidak dengan hukuman fisik. Ya, karena kita tidak pernah tahu bahwa ternyata si anak yang kita hukum fisik, mohon maaf, sakit. Nah ya, atau misalnya dia punya sakit yang kita nggak tahu, tiba-tiba kita hukum fisik, anfal atau segala macam, akhirnya siapa yang disalahkan? Kita sebagai seorang guru. Jadi kita harus memperhatikan hukuman juga terkait dengan beberapa masalah siswa tersebut. Oke, kita sepakat bahwa restitusi perlu, hukuman juga perlu, tapi hukuman tidak bersifat fisik dan verbal, tapi hukuman yang bersifat mendidik. Ya, kita juga mungkin mendidik anak-anak kita di rumah bisa bersikap tegas, atau misal anak-anak kalau misalnya dia melanggar, kita suruh dihukum misalnya menyapu anak-anak kita di rumah. Ya, kamu hari ini kok sudah bangun siang? Nah, kalau karena kamu sudah bangun siang, tugas kamu harus nyapu halaman. Itu sebenarnya hukumannya bukan bersifat untuk anak itu jerah, tapi nanti dia akan menjadi rajin. Dan mungkin karena terbiasa seperti itu, dia nanti jadi dalam jiwanya itu tumbuh jadi anak yang bersih, kemudian tidak senang melihat kotoran. Nah, seperti itu. Jadi hukuman yang kita berikan kepada siswa kita harus bersifat mendidik. Ya, kayak kita sepakati hal tersebut. Baik, Bapak Ibu, itu tadi beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan budaya dan disiplin positif. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan langkah-langkah dari disiplin positif. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Ada 3 hal sebelum jadi semua yang sudah saya pelajari kita rangkum menjadi 3 hal langkah-langkah dalam menjalankan disiplin positif. 1. Kenali kebutuhan siswa. Yang kedua, membuat dan mendalami keyakinan kelas. Yang ketiga, lakukan segitiga restitusi sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, jadi jangan melenceng dari peraturan, karena kita tetap kita adalah di posisi kita di institusi. Pasti kalau kita di sebuah institusi tersebut juga memiliki aturan yang harus kita